Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali sobat, teman dan sahabat JP Channel di mana saja berada. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sudah memberikan kritik, saran dan komentarnya. Terima kasih juga ya sudah mengikuti halaman JP Smart Service saya ya. Dan untuk video tutorial kali ini masih di seputaran ngoprek ya, yang kalian yang suka gemar dengan ngoprek-ngoprek sistem Androidnya. Yang akan saya jelaskan ini adalah cara routing Samsung Galaxy A51, A515F menggunakan Magis ya. Dan di sini Samsungnya itu versi Androidnya 10, binarinya 3 atau U3 atau bit 3 ya. Dan ada satu syarat yang harus kalian perhatikan dulu sebelum kalian bisa ngerouting Samsung Galaxy A51 dengan file yang sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Syaratnya apa saja? Baik, sebelum kita menjelaskan ya, ada baiknya luangkan waktu kalian sebentar untuk subscribe channel saya, aktifkan juga notifikasi loncengnya, follow fanspage JP Smart Service saya. Baik ya, kita langsung saja. Ini Samsung Galaxy A51, A515F, keadaannya sudah unlock bootloader ya. Jadi sebelum kalian bisa ngerouting HP Samsung apapun ya, bukan saja pada HP Samsung A51, HP Samsung ya seperti apa ya, M20 atau S atau A ya, pokoknya Samsung Samsung terbaru yang membutuhkan unlock bootloader, kalian harus unlock bootloader dulu ya, agar nanti setelah kita routing HP-nya tidak akan restart atau bootloop ya. Nah, lalu bagaimana cara unlock bootloader pada Samsung? Kalian cari di channel ini, saya sudah sediakan videonya sebelum sudah lama saya sediakan tutorial. Jadi kalian silakan cek lagi dan kalian cari saja ya. Kalau misalkan itu nanti kalian cek saja di deskripsi video ini. Nah, dan yang paling penting ya, unlock bootloader, ada yang sangat paling penting, yaitu posisi kode firmware pada Samsung A51 harus pada kode firmware-nya U3 BTH4. Kalau misalkan beda ya, kode firmware-nya beda atau nomor versinya beda, jangan gunakan file yang saya sediakan di deskripsi video ini. Karena apa, Bang? Karena saya yakin kalau misalkan beda dengan versi yang saya sediakan, HP kalian akan restart terus ya. Jadi itu yang poin paling pentingnya. Bagaimana cara cek kode firmware-nya? Baik, kita coba nyalakan ya HP-nya ya. Nah, ini logo bootloader, nanti akan saya hilangkan nih bootloader logo seperti ini setelah HP ini sudah sukses saya routing ya. Jadi ya pokoknya setelah nyala langsung seperti ini ya. Jadi tidak ada lagi nanti logo bootloadernya. Nah, ini Samsungnya sudah nyala. Coba kita cek dulu. Nih, poin penting yang harus kalian perhatikan adalah ini. Menu pengaturan, tentang telepon, informasi perangkat lunak. Nah, di sini nomor versi. Ini yang paling penting. Silakan kalian gunakan kode firmware yang saya jelaskan ini ya. Sebentar. Nah, ya, ini kode firmware-nya U3 BTH4 ya. Nih, sekali lagi, silakan kalian gunakan tutorial ini, gunakan file yang saya sediakan di deskripsi video khusus untuk U3 BTH4. Selain kode firmware ini, saya jamin HP kalian akan restart
ya. Lalu bagaimana kalau misalkan kode firmware-nya beda, Bang? Jangan khawatir ya. Kalian tetap bisa yang routing HP Samsung A51 tapi menggunakan metode EFTSU. Bagaimana cara routing Samsung A51 menggunakan EFTSU akan saya jelaskan di video saya berikutnya saja. Jadi tunggu update video saya saja ya. Maka dari itu silakan kalian ikuti terus update-update terbaru dari saya JP Channel ya. Nah, setelah benar nih saya asumsikan kalian sama ya menggunakan kode firmware-nya itu U3BTH4. Kita aktifkan OM unlock dan juga USB debugging-nya. Koneksikan dulu HP ini ke internet untuk memunculkan menu OM unlock ya. Saya yakin kalau HP-nya belum terhubung ke internet, menu OM unlock tidak akan muncul ya. Nah, sudah sudah terhubung. Kita buka menu pengaturannya tentang ponsel, informasi perangkat, nomor versi kita ketuk beberapa kali sampai menjadi pengembang, kembali lagi pilihan pengembang kita sentuh. Nah, sini sudah ada buka kunci OM. Tapi kenapa buka kunci OM-nya tidak bisa disentuh? Iya, tidak bisa disentuh karena sudah aktif dan karena HP ini sudah unlock bootloader ya. Jadi yang kita aktifkan hanya debugging USB-nya saja. Nah, seperti ini ya. Kalau misalnya fitur kedua ini sudah selesai, kita on kan, kita off kan dulu nih HP-nya untuk proses ngerouting ya, ngerouting menggunakan Odin ya. Nah, HP-nya kita off kan dulu. Setelah itu kita masuk ke mode Odin, volume atas, volume bawah, tekan bersama-sama, colokan HP-nya ke komputer atau ke laptop. Ingat, Samsung USB driver harus diinstal dulu. Nah, setelah ada kode warning seperti ini, tekan volume atas sekali, dia akan langsung masuk ke mode Odin seperti ini. Oke, kita coba lihat nih ya. Di sini sengaja sudah saya pisahkan ya, ini bahan routingnya, ini untuk routingnya, dan ini fix bootloader logo untuk menghilangkan logo bootloader pada saat kita restart HP-nya ya, dia akan hilang nanti logo bootloadernya. Jadi kita masuk ke bahan routing dulu. Nah, ini file routingnya, kalian jangan ekstrak ya, jangan diekstrak, biarkan saja seperti ini karena formatnya tar, jangan diekstrak ya. Yang diekstrak itu OD-nya saja. Setelah itu kita kopikan Magis Manager atau kita cut, sama saja ya. Kita cut, pastekan di memori SD card seperti ini. Nah, setelah itu kita cut juga root checkernya untuk mengetahui apakah proses routingnya itu berhasil atau tidaknya ya. Nah, setelah selesai kita masuk lagi ke bahan routing, kita buka Odin-nya. Nah, di sini sudah ada serial COM, ID COM ya. Yang pertama, kita masuk menu option. Ya, jangan lupa menu option kita masuk dulu dan hilangkan auto rebootnya. Kita hilangkan tanda centang auto rebootnya. Setelah itu kita klik AP dan kita arahkan ke bahan routing tadi. Bahan routing. Nah, bahan routing kita ambil nih, yang jangan diekstrak itu ya. Kita ambil bahan rootnya seperti ini. Setelah masuk, klik start untuk memulai proses. Tunggu sebentar. Di sini prosesnya nih. Reset, pas, selesai ya. Nah, seperti itu. Setelah itu kita cabut dulu ya, agar tidak agar lebih aman saja. Nah, setelah itu kita masukkan memory cardnya. Proses routing sudah selesai, tapi kenapa tampilannya masih Odin? Ya karena auto rebootnya kita tidak dicentang ya. Jadi untuk bisa masuk ke menu recovery-nya itu volume bawah, tombol power kita tekan. Nanti kalau dia layarnya off,
kita langsung pindahkan volume bawahnya ke volume atas secara cepat ya. Untuk mereset HP A51 ini, setelah proses routingnya selesai, kita reset HP-nya dulu ya. Seperti ini nih. Nah, selesai ya. Ini tampilan logonya masih ada, biarkan ya. Ini juga nanti hilang ya, warning ini nanti hilang setelah selesai routing. Nah, setelah masuk ke menu recovery, pilih apa ini, wipe data factory reset. Yes, factory data reset ya. Oke, tunggu sebentar. Terus reboot system now. Nah, karena nanti ini kan prosesnya wipe factory reset ya, factory reset. Jadi otomatis boot up HP ini akan sedikit lebih lama. Jadi silakan kalian tunggu saja, jangan panik, sabar ya. Saya yakin proses routing menggunakan Magis ini aman ya, tanpa bootloop, tanpa restart, karena saya sudah mencobanya, menguji cobanya sebelum saya membuatkan tutorial video ini. Nah, mohon maaf sekali karena memang boot up-nya itu agak sedikit lama, jadi sengaja saya percepat saja videonya ya untuk mempersingkat waktu. Di sini Samsung A51-nya sudah boot up kembali. Kita ganti dulu bahasanya ya, agar kita juga lebih cepat ya untuk routing Samsung A515F ini menggunakan Magis. Saya harap kalian jangan skip videonya, dan juga silahkan kalian dengarkan suara yang saya sampaikan mulai dari awal sampai akhir, karena banyak sekali yang gagal fokus atau salah paham. Kok bang, ini OM-nya sudah aktif tapi tidak bisa diinstal TWRP, tidak bisa di routing. Padahal saya tanyakan, sudah UBL belum? Waduh, belum bang. Nah, itu yang banyak ditanyakan. Nah, ini HP-nya sudah boot up kembali ya, seperti ini. Setelah kita proses routing selesai, kita reset HP-nya juga selesai, dia akan kembali seperti ini. Kita aktifkan lagi internetnya. Kita aktifkan lagi internetnya, dan berhasil atau tidaknya kalian cek pada saat awal saya jelaskan.
harus berada pada kode firmware U3BTH4. Selain U3BTH4, kalau kalian paksakan, saya yakin Samsung A51 kalian akan restart saja ya. Nah, internet sudah aktif. Kita aktifkan dulu nih OM unlocknya, USB debuggingnya, karena OM unlock kan sudah aktif ya. OM unlock sudah aktif karena apa? Karena HP-nya sudah unlock bootloader. Kita cek. Nah ya, OM unlocknya sudah tidak bisa disentuh. Kita aktifkan saja debugging USB-nya seperti ini. Nah, setelah selesai, kita instalkan tadi ya root checker sama Magis Manager-nya yang ada di memori SD card. Nih, Magis Manager kita instalkan. Nah, seperti ini. Tunggu ya. Ingat ya, HP-nya harus terhubung ke internet sebelum kalian install Magis Manager-nya. Tunggu sebentar nih. Kalau misalkan Magis Manager-nya sudah selesai kita instalkan, tunggu sebentar. Nah, sudah selesai ya, terinstall, buka langsung. Buka langsung dan kita pilih oke. Di sini sudah ada keterangan copot atau uninstall. Berarti saya yakin routingnya sukses ya. Nah, seperti yang kalian lihat di sini nih, copot atau uninstall ya. Tunggu sebentar, dia akan restart otomatis secara otomatis ya dalam waktu 5 detik ya. Ya 1 menit 5 detik lah ya. Nah, seperti ini. Tunggu sebentar. Saya yakin routingnya berhasil. Sudah selesai booting lagi. Ya, kembali lagi seperti ini standby mode. Tunggu sebentar. Nah, seperti ini ya. Kita instalkan dulu nih root checkernya untuk mengetahui apakah proses routing tadi selesai. Sebentar, ini Magis ya. Ini Magis. Sebentar, kita salah pilih nih root checker ya. Kita instalkan root checkernya dulu. Anda ingin menginstal. Tunggu sebentar nih. Tunggu sebentar, langsung kita buka saja nanti root checkernya untuk mengetahui bahwa Samsung A51 routing sukses menggunakan Magis Android 10 dan kode firmware-nya U3BTH4. Tunggu sebentar. Buka dan tunggu sebentar, setuju. Tunggu sebentar, get started dan verifikasi root. Tunggu sebentar nih, ada pop up nih, kita izinkan nanti sebentar. Nah ya, ini izinkan saja. Saya yakin proses routingnya selesai seperti ini. Mantap. Oke. Nah, lalu bagaimana bang cara menghilangkan logo bootloader ya, logo bootloader atau logo error nih? Seperti apa nih logo bootloader? Coba kalian restart saja HP-nya. Kalian restart HP-nya. Tunggu sebentar, dan ini yang namanya logo bootloader. Nih, error, dan ini logo bootloader ya. Nanti kita hilangkan nih logo bootloader seperti ini. Agar nih seperti ini error ya. Nah, seperti ini. Warna kuning kan sepertinya tidak nyaman ya. Baik, kita hilangkan nih. Tunggu sebentar. Logo bootloader fix ini kita flash menggunakan Odin ya, dan file khusus ini saya sediakan file khususnya untuk Samsung Galaxy A51 ya, dan cek saja di deskripsi video karena banyak sekali file-file fix bootloader logo untuk Samsung. Sebentar.
Nah, kita matikan HP-nya. Terus masuk ke mode Odin kembali. Tunggu sebentar ya sampai dia terasa getar. Tunggu sebentar sampai terasa bergetar Samsung A51-nya. Tunggu sebentar. Nah, sudah getar. Volume atas, volume bawah colok untuk masuk ke mode Odin. Seperti ini. Volume atas kita tekan dan masuk mode Odin. Oke, kita cek filenya. Nah, sekarang kita ke folder fix bootloader logo. Ekstrak OD-nya. Ya, ini jangan diekstrak ya, biarkan begini. Buka OD-nya. Nah, untuk option biarkan auto rebootnya dicentang ya. Kalau routing wajib dihilangkan centangnya. Kalau ini kan cuma fix bootloader logo, jadi biarkan saja. Langsung menu AP, kita arahkan ke folder fix bootloader logo, kita ambil nih seperti ini. Itu kita start, tunggu prosesnya selesai. HP juga akan reboot ya secara otomatis. Dan coba cek, tidak ada ya, sudah tidak ada logo bootloadernya, berarti sudah fix. Tapi tetap akses root bootloader tidak akan hilang seperti ini ya. Mungkin cukup sampai di sini saja sobat teman dan sahabat CP Channel, tentang cara root Samsung Galaxy A51, A515F Magis Android 10 bit 3 atau binary 3. Untuk kesempatan hari ini sudah saya sampaikan, sudah saya jelaskan, teliti saja, ikuti saja videonya, jangan di skip. Dan saya mohon dengarkan suara yang saya sampaikan agar kalian tidak tidak salah paham ya untuk cara kerjanya. Baik, tunggu update video saya berikutnya. Dan dukung saya terus dengan subscribe kalian, aktifkan juga notifikasi loncengnya, follow fanspage JP Smart Service saya. Terima kasih dan salam.